Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Estrada dengan NIM 221090300010. Di sini saya akan menjelaskan tentang baja kekuatan sangat tinggi. Pengertian dan fungsi baja kekuatan sangat tinggi dalam kinerja mesin. Baja kekuatan sangat tinggi high strength steel adalah jenis baja yang dirancang khusus dengan kekuatan tarik yang sangat tinggi dan sifat mekanik yang superior dibandingkan dengan baja konvensional. Kekuatan yang lebih tinggi, peningkatan kinerja struktural, penurunan berat struktural, kekuatan tahan panas, dan ketahanan terhadap deformasi dan kegagalan. Berikut ada contoh gambar baja kekuatan sangat tinggi. Fungsi baja kekuatan sangat tinggi dalam kinerja mesin, yaitu kekuatan yang lebih tinggi, menawarkan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan baja biasa dengan ketebalan yang lebih rendah, dengan kemungkinan konstruksi yang lebih ringan namun tetap kuat dan tahan lama. Peningkatan kinerja struktural. Baja kekuatan sangat tinggi cocok untuk komponen-komponen mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap beban dinamis, tekanan, dan kekuatan tinggi seperti roda gigi, poros, atau bingkai mesin. Penurunan berat struktural dapat digunakan untuk menggantikan baja konvensional atau material lain yang lebih berat, yang memungkinkan penggunaan bobot keseluruhan mesin atau kendaraan, meningkatkan efisiensi dan performa. Ketahanan terhadap deformasi dan kegagalan. Memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dan beban tinggi tanpa mengalami deformasi atau kegagalan struktural, memperpanjang umur pakai mesin. Fungsi baja kekuatan sangat tinggi dalam kinerja mesin, yaitu baja kekuatan sangat tinggi sering digunakan dalam industri otomotif, pembuatan peralatan berat, konstruksi mesin, dan aplikasi memerlukan kekuatan dan ketahanan yang superior. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk menyediakan kekuatan yang diperlukan dalam struktural yang lebih ringan, yang memungkinkan dalam hal efisiensi, performa, dan pengurangan berat. Jenis-jenis baja kekuatan sangat tinggi yang digunakan untuk kinerja mesin, yaitu baja struktural dengan kekuatan tinggi, baja kekuatan tinggi dengan kandungan karbon rendah, baja martensitik, baja bainitik, dan baja boron. Jenis-jenis baja kekuatan sangat tinggi yang digunakan untuk kinerja mesin. Salah satunya yaitu baja struktural dengan kekuatan tinggi. Baja struktural ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi serta ketahanan yang baik terhadap korosi. Digunakan dalam pembuatan struktur mesin yang membutuhkan kekuatan ekstra, seperti bingkai kendaraan atau komponen konstruksi berat. Baja kekuatan tinggi dengan kandungan karbon rendah. Baja ini mengandung unsur paduan seperti mangan, tembaga, silikon, dan fosfor yang memperkuat baja tanpa penambahan karbon yang tinggi. Biasanya digunakan untuk komponen mesin yang membutuhkan kekuatan dan ketangguhan yang baik, seperti bagian roda gigi, poros, atau struktur kendaraan. Baja martensitik. Jenis baja ini diperoleh melalui perlakuan panas yang cepat pada baja dengan kandungan karbon tinggi. Baja martensitik memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dan kekerasan yang baik. Digunakan untuk berbagai aplikasi mesin yang memerlukan kekuatan ekstra dan ketahanan aus. Baja bainitik memiliki struktur mikro bainitik yang terbentuk melalui perlakuan termal khusus pada baja, menghasilkan kombinasi kekuatan yang tinggi dan ketangguhan yang baik, cocok untuk komponen-komponen mesin yang memerlukan kombinasi kekuatan dan elastis
elastisitas yang superior. Baja boron. Baja ini diperkuat dengan penambahan boron, memberikan kekuatan tinggi dan kemampuan untuk membentuk struktur yang rumit dengan tebal yang lebih kecil. Digunakan pada komponen mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi dan kemampuan pembentukan yang baik, serta jenis baja kekuatan sangat. Setiap jenis baja kekuatan sangat tinggi memiliki kekuatan dan sifat mekanik yang unik, yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi mesin. Pemilihan jenis baja yang tepat sangat penting untuk memastikan kecocokan dengan kebutuhan desain dan lingkungan operasional mesin yang akan digunakan. Syarat-syarat pemilihan bahan baja kekuatan sangat tinggi untuk kinerja mesin, yaitu kekuatan mekanik, ketahanan terhadap korosi, kemampuan pemrosesan dan pemodelan, kekuatan dan kestabilan dimensi, ketersediaan biaya, kemampuan manajemen panas, dan kemampuan pengelasan. Jenis-jenis kerusakan material baja kekuatan sangat tinggi dalam kinerja mesin, yaitu retakan regangan, strain cracking, terjadi pada daerah dengan tegangan statis yang tinggi dalam material, menyebabkan retak kecil atau mikro. Korosi umum, penguraian material akibat reaksi dengan lingkungan, dapat menyebabkan penurunan kekuatan dan kerusakan struktural. Kekurangan laju sisa, fatigue failure. Kegagalan akibat kelelahan terjadi akibat beban berulang atau siklus tegangan, menyebabkan keretakan terhadap pada material. Deformasi plastis, deformation. Deformasi plastis berlebih. Jika material terkena beban yang melebihi batas elastisnya, dapat menyebabkan perubahan bentuk permanen dan kehilangan kekuatan. Jenis-jenis kerusakan material baja kekuatan sangat tinggi dalam kinerja mesin. Penuaan statik terjadi ketika material mengalami perubahan struktural atau kimia seiring waktu, mengurangi sifat mekaniknya. Keretakan mikro cracking. Keretakan kecil dalam struktur mikro terjadi pada tingkat mikroskopis akibat tegangan atau pengaruh lingkungan tertentu. Berikut adalah gambarnya. Keuntungan dan kerugian menggunakan material baja kekuatan sangat tinggi untuk kinerja mesin. Keuntungannya yaitu konduktivitas listrik yang tinggi, ketahanan yang baik terhadap korosi, kekakuan yang cukup, pemodelan yang mudah. Kerugiannya yaitu kekuatan relatif rendah, biaya yang lebih tinggi, ketidakcocokan pada suhu tinggi, korosi galvanik. Contoh kasus pemilihan bahan dan proses untuk material baja kekuatan sangat tinggi. Baja kekuatan sangat tinggi untuk bingkai mobil. Berikut contohnya gambar bingkai mobil. Contoh kasus pemilihan bahan dan proses untuk material baja kekuatan sangat tinggi. Dalam contoh kasus pembuatan bingkai kendaraan, pemilihan material baja kekuatan sangat tinggi seperti HSLA, baja martensitik, atau baja bainitik, dengan penggunaan proses manufaktur yang sesuai akan memberikan bingkai kendaraan yang kuat, ringan, serta memenuhi persyaratan keamanan dan kinerja yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan material tersebut digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi mesin yang diinginkan. Jenis-jenis pengujian pada material baja kekuatan sangat tinggi untuk kinerja mesin, yaitu pengujian kekuatan mekanik, pengujian ketahanan terhadap korosi, pengujian struktur mikro. Jenis-jenis pengujian pada material baja kekuatan sangat tinggi untuk kinerja mesin, yaitu 1. Untuk kekuatan mekanik, uji tarik, mengukur kekuatan tarik maksimum dan titik patah material saat diberikan tegangan.
Uji tekan, mengukur kekuatan kompresi dan deformasi material saat diberikan tekanan. 2. Uji kekerasan. Uji kekerasan Brinell, Vickers atau Rockwell, mengukur ketingkatan kekerasan permukaan material yang berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan material terhadap deformasi. 3. Uji ketahanan terhadap deformasi. Uji pemanjangan atau pembengkokan, untuk mengukur kemampuan material dalam menahan pemanjangan atau pembengkokan sebelum patah. Uji kelelahan, fatigue testing, mengukur tahan material terhadap kegagalan akibat beban berulang. 4. Uji struktur mikro, metalografi, pengamatan struktur mikrofis material untuk memeriksa kristalinitas, ukuran butir, dan integritas strukturnya. Uji vektografi, menganalisis permukaan patahan material untuk mengetahui pola patahan dan jenis keretakan yang terjadi. 5. Uji sifat termal, uji perubahan dimensi akibat suhu, mengukur perubahan dimensi material saat dipanaskan atau didinginkan, menilai ekspansi atau kontraksi termal. 6. Uji korosi. Uji korosi menilai tingkat kesepakatan material terhadap korosi dan pemaparan terhadap lingkungan korosif yang mungkin dihadapi selama penggunaan. 7. Uji pengelasan. Uji pengelasan memeriksa kualitas sambungan las pada material untuk memastikan integritas struktural serta pengelasan. 8. Uji sifat elektromagnetik. Uji konduktivitas listrik, untuk mengetahui kemampuan material dalam menghantarkan listrik. 9. Uji permeabilitas magnetik, untuk menilai sifat magnetik material. Pengujian ini membantu memastikan bahwa material baja kekuatan sangat tinggi memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang diharapkan untuk kinerja mesin. Dengan informasi dari pengujian ini, produsen dan insinyur dapat menyesuaikan proses produksi dan penggunaan material agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi mesin yang spesifik. Analisa kekerasan dan struktur mikro baja IC 1020 terhadap perlakuan carburizing. Uji kekerasan Rockwell, berikut datanya. Pada pengujian kekerasan menurut Rockwell, diukur kedalaman pembenaman T penekan. Sebagai penekan pada baja yang dikeraskan digunakan sebuah kerucut intan untuk menyeimbangkan ketidakrataan yang diakibatkan oleh permukaan yang tidak bersih. Maka kerucut intan ditekankan ke atas bidang uji. Pertama, dengan beban pendahuluan 10 kg. Setelah ini, beban ditingkatkan menjadi 150 kg. Sehingga tercapai kedalaman pembenaman terbesar. Sebagai ukuran digunakan kedalaman pembenaman menetap T dalam milimeter yang ditinggalkan beban tambahan. Sebagai satuan untuk ukuran T berlaku E sama dengan T dalam 0,002 mm. Analisa kekerasan dan struktur mikro baja IC 1020 terhadap perlakuan carburizing. Uji kekerasan Brinell. Berikut datanya. Di mana P sama dengan beban yang digunakan kilogram. D sama dengan diameter identor milimeter. D sama dengan diameter lekukan milimeter. Uji kekerasan Brinell merupakan satu penekanan bola baja identor pada permukaan benda uji. Bola baja berdiameter 10 mm. Sedangkan untuk material uji yang sangat keras,
Identor terbuat dari paduan karbida tungsten untuk menghindari distorsi pada identor. Beban uji untuk logam yang keras adalah 3.000 kg. Sedangkan untuk logam yang lebih lunak, beban dikurangi sampai 500 kg. Untuk menghindari jejak yang dalam, lama penekanan 20-30 detik dan diameter lakukan diukur dengan mikroskop daya rendah. Setelah beban tersebut dihilangkan, permukaan di mana lekukan akan dibuat halus, relatif halus, beban dari debu atau kerak. Daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka acuan pembuatan PPT. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.